Baiklah, saya Tantri Dewantari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kebijakan Merdeka Belajar episode kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara memang memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dunia pendidikan, termasuk pada saat ini lahirnya gerakan Merdeka Belajar yang sedang kita alami pada saat ini. Diawali dari pendirian Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh politik lainnya melalui kegiatan diskusi dan pertemuan yang dinamakan Sarasehan Selasa Kliwon pada saat itu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk dapat melawan kolonialisme Belanda. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sistem pendidikan yang berdasar pada budaya nasional Indonesia untuk dapat mendidik sebanyak mungkin pribumi di Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda memang mendirikan beberapa sekolah untuk rakyat pribumi, namun kurikulum yang disediakan tidak berdasarkan pada kebutuhan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dididik hanya untuk dapat mewujudkan kepentingan Belanda. Dan pemerintah kolonial Belanda hanya membentuk mentalitas rakyat Indonesia sebagai mentalitas budak untuk dapat melayani kebutuhan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, pendirian Taman Siswa ini didesain oleh Ki Hajar Dewantara sebagai rumah kedua bagi para siswa, di mana interaksi antara siswa, guru, dan orang tua tidak terbatas pada jam sekolah saja. Hal ini bertujuan agar siswa dapat nyaman mengekspresikan kreativitas dan minat belajarnya. Dan pamong yang bertugas di dalam Taman Siswa ini benar-benar menyediakan contoh bagi para siswa yang berlandaskan pada prinsip Ingar Sosung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Keberhasilan Taman Siswa ini sudah diakui oleh seorang ahli hukum Belanda yang bernama Vollenhoven pada saat itu, yang menyatakan bahwa Taman Siswa berhasil menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas 100 kali lebih baik dibandingkan dengan model sekolah barat. Nah, keberhasilan dari Taman Siswa ini memang benar-benar dicapai berlandaskan pada prinsip utama Taman Siswa. Nah, prinsip utama dari Taman Siswa ini yang melatar belakangi dan menginspirasi pemerintah pada saat ini untuk mencanangkan kegiatan gerakan Merdeka Belajar. Beberapa esensi dari kebijakan Merdeka Belajar yang terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi: yang pertama adalah Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yang artinya menciptakan pembelajar atau pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Merdeka Belajar mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, kepala sekolah dalam sebuah institusi untuk sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran, yang berfokus pada pengembangan karakter siswa, literasi, dan numerasi. Kemudian Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan-peraturan pendidikan yang tidak lagi ketat dan mengikat. Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk dapat mengimplementasikan kurikulum yang menitik beratkan kepada kebutuhan dan perkembangan proses belajar pada masing-masing anak dan relevan dengan karakteristik sekolah dan daerah. Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong yang melibatkan antara pemerintah pusat dan daerah, sekolah, orang tua siswa berdasarkan prinsip Tuturi Handayani untuk dapat menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rodia.